Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hanif bin Salfi. Saya adalah salah satu calon anggota UKM UPTQ UPI. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pengganti karena saya belum bisa berhadir pada rangkaian acara Pintar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit merangkum pemaparan daripada pematerian yang diadakan pada acara Pintar Sabtu 1 November 2025. Nah, untuk pematerian yang pertama yaitu adalah pematerian tentang Al-Quran dan Seni Islami yang dipaparkan oleh Kang Saiful Manan SPD MPD. Menghidupkan Al-Quran dan seni dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Nah, kemudian Al-Qur'an juga mempunyai keajaiban. Ajaibnya Al-Qur'an itu yang pertama ialah kita tidak bisa mengubah isinya, tetapi isi dari Al-Qur'an tersebut bisa mengubah hidup kita. Itu salah satu keajaiban daripada Al-Qur'an. Yang kedua adalah eh, nada dan juga lagamnya yang unik. Nada kita atau lagamnya dalam membaca Al-Quran itu tentunya sangat sangat bagus sekali. Kemudian Al-Quran juga singkat dan juga padat. Nah, kemudian kita masuk ke pematerian yang kedua, yaitu tentang konsep kepemimpinan dan dan juga manajemen organisasi dalam perspektif Islam yang disampaikan oleh Kang Muhammad Andris Abdillah MPD. Nah, kenapa penting konsep pemimpinan dan juga manajemen organisasi dalam perspektif Islam? Yang pertama itu adalah integritas dan juga etika. Karena itu menekankan kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab yang merupakan pondasi moral sebagai kepemimpinan. Itu adalah konsep kepemimpinan dan manajemen organisasi dalam perspektif Islam. Nah, yang kedua adalah modal holistik. Nah, model holistik ini menyediakan kerangka kerja yang menyeimbangkan kebutuhan spiritual, sosial, dan material dalam organisasi. Kemudian yang ketiga ialah tujuan transenden, yaitu menggeser fokus dari keuntungan duniawi semata ke pencapaian keberkahan dan kemaslahatan umat. Kemudian kita masuk ke definisi. Jadi di definisi ini ada namanya khilafah dan juga khalifah. Yang berarti khalifah itu adalah wali Allah di bumi atau pemimpin yang Allah tunjuk di bumi. Nah, kemudian yang kedua di bagian definisi ada namanya imamah, yaitu imamah itu adalah kepemimpinan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam prinsip dasar. Nah, apa saja yang ada di dalam prinsip dasar ini? Yang pertama, prinsip dasarnya ialah amanah, yang kedua adalah syuro atau musyawarah, dan yang ketiga adalah adil atau keadilan. Jadi teman-teman perlu ketahui juga bahwa kegagalan menunaikan amanah adalah bentuk pengkhianatan yang terbesar. Nah, kemudian masuk ke materi berikutnya yaitu karakteristik pemimpin. Yang pertama itu ada sidik, yang kedua ada tablik, yang ketiga ada amanah, dan yang keempat ialah fatanah. Nah, kemudian eh, kita masuk ke dalam konsep manajemen organisasi. Nah, konsep manajemen organisasi ini yang pertama ada tauhid, kemudian apa itu tauhid, yaitu keesaan Allah, kemudian tadbir yaitu perencanaan, dan yang ketiga ialah tanzim yaitu pengorganisasian. Kemudian kita masuk ke dalam penerapan nilai Islam dalam pengambilan keputusan. Prinsip masalah. Nah, yang pertama ialah prioritas etika, yang kedua ialah keseimbangan, dan yang ketiga ialah transparansi. Nah, untuk kesimpulannya ialah membangun organisasi itu harus berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang pertama itu ialah keberkahan, yang kedua ialah ukhuwah atau persaudaraan, dan yang ketiga ialah insan, yaitu kualitas terbaik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.